Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita mengalami kasus ya, atau apa namanya, musibah ya. Ini mesin Carter yang kita pakai, kita gunakan sehari-hari untuk memproduksi RO bersama Kojin. Jadi ceritanya, tengah proses produksi itu mesin Carter ini meletup. Hanya saja kita tidak tahu ini apakah mesinnya yang meletup ataukah dia adaptornya. Ini adaptornya. Nah, jadi kita belum juga pastikan ini apakah ini adaptornya yang konslet atau mesinnya yang konslet. Nah, hanya saja untuk mengetesnya kita belum punya alat, dan juga ketika kita colokkan kembali, ini mesinnya memang meletup ya, ada bunyi semacam tek gitu. Jadi kemudian listrik juga mati. Nanti kita akan cari tahu kira-kira apa penyebabnya ini. Mesin Carter kita macet. Nanti kita akan cari tahu. Padahal mesin ini belum 1 tahun digunakan ya, belum 1 tahun digunakan. Ini Carter, kita lihat 36 volt. Ini tipe yang KTPU 400G ya. Ini bisa untuk 400 GPD ya. Kemudian pressure-nya 70 PSI, maksimal pressure-nya itu 150. Kemudian di situ ada 1,8 ampere. Mesin ini ya lumayan lah ya untuk digunakan untuk pemrosesan pengolahan produksi RO. Hanya saja mesin ini agak apa ya, sedikit berisik lah gitu ya, semacam bunyi kapal nih, ketek. Mungkin sesuai namanya Carter. Enggak, itu hanya gurauan belaka. Jadi kita akan cari tahu nanti apa penyebab dari mesin kita ini meledak. Karena ketika kita colokkan kembali, kita coba hidupkan ya, itu listrik itu jatuh ya. Listrik jatuh dibuatnya. Nah, ini kan berarti ada konslet, semacam konslet gitu. Apakah di mesin atau di adaptornya, nanti kita cek. Oke. Oke. Nah, ternyata usut punya usut, kita dapati bahwasanya adaptornya yang bermasalah ya. Jadi semoga saja mesinnya tidak bermasalah, karena rasanya janggal juga. Mesinnya belum sampai 1 tahun kita gunakan. Ini kabel dari adaptornya ini ya. Ini mana? Wah, ini dia. Nah, oh, ini hampir putus. Oh, terbakar. Jadi kabelnya ini yang terbakar, hangus ya, sehingga menyebabkan konslet. Nah, ini putus malahan ya, dipegang putus. Udah kayaknya ini apa namanya ya, ini ada terbakar di sini sehingga menyebabkan dia konslet ya. Berarti nanti tugas kita adalah mencari ya, mencari ini ya, ini lubangnya, mencari ini kabel ini, kabel apa namanya nih, kabel adaptor lah mungkin disebutnya ya, di toko-toko listrik ya. Kita lihat kita bisa cocokkan dengan ketentuan yang ada tertera di sini. Mana dia? Nah, nih 10 ampere, kemudian 250 volt. Ya, di situ ya. Kita bawa contoh kabelnya ini saja. Mau cari kabel yang seperti ini gitu. Ya. Semoga nanti bisa digunakan kembali ini mesinnya. Ya. Jadi untuk sementara, karena mesin Carter ini bermasalah, kita hanya produksi dengan satu mesin, yakni mesin Kojin tadi.
Dan mesin Kojin itu bisa untuk 500 GPD, sehingga yang kita gunakan hanya satu membran 500 GPD saja ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan urusan kita semua. Oke. Jadi jangan lupa nanti kita coba cari kabelnya dulu ini. Kita selesaikan dulu masalahnya. Semoga nanti mesinnya bisa hidup kembali. Atau mungkin di tempat penjualan mesin-mesin alat-alat perangkat dari RO ini bisa juga kita coba cari nanti. Kalau tidak ada ya di toko listrik. Padahal ini semuanya masih bagus ya, mesinnya pun masih bagus. Oh ya, sekedar informasi, ini kalau kita lihat mesin Carter ini yang model KTPU 400G ini, kalau di marketplace itu harganya kisaran 600-an lebih ribuannya ya, 600-an lebih ribuannya. Kalau ditambah ongkir ya sekitar, mungkin ini agak berat juga, 3 kilo ya atau 4 kilo, sekitar 100 lebih juga. Kalau ke Kalimantan Barat itu sekitar 100 lebih, berarti sekitar harganya itu sekitar 800-an ribu lah gitu satu paketnya ini ya, dengan adapternya. Berbeda dengan Kojin. Kalau Kojin itu 1 juta lebihan ya, 1 juta lebihan sedikit kalau di marketplace. Nah ini sebenarnya Carter ini lumayan juga ya, dan bobotnya juga berat, terhitung berat. Hanya saja mungkin tidak tahu kabelnya ini mengapa agak kurang bagus ya. Ini lihat sudah hangus terbakar. Nah nih, kok agak ngezoom nih. Nah. Oke, ngezoom ya. Nah ini terbakar, ini hangus ya, hangus terbakar. Nah jadi mungkin kabel ini saja nanti yang kita cari. Semoga dengan begitu mesin kita bisa kembali beraktivitas. Tapi hati saya ini lebih berat condong kepada Kojin ya. Nanti kita cobalah bagaimana, apakah kita ganti Kojin sehingga jadi nanti produksinya Kojin dua-duanya, atau gimana, nanti kita akan lanjutkan video pada video-video berikutnya. Oke, demikian ya sharing pada kali ini. Kalau teman-teman yang mengalami keluhan-keluhan mesin yang sama, kiranya boleh diposting di kolom komentar ya. Oke, salam Suhail RO, salam satu air. Wah, salam satu air ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.